أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu-ibu sehat semuanya, Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan sehat juga kantongnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Masjid Hayatul Hasanah yang saya hormati dan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bersilaturahim kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, mari sama-sama kita doakan untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya sehingga bisa sehat kembali seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan untuk Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjasa membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 11 Juni 2026 bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mudah-mudahan Bu ya, di tahun baru nanti kita bisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita mengkaji kitab Sirah Nabawiyah karya Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu pendeta Buhairah. Ya, Nabi Muhammad bertemu pendeta Buhairah. Sebelum kita membahas ke sana, kita ulangi sedikit dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya Nabi Muhammad SAW di usia 6 tahun ditinggal wafat ibundanya sepulang dari Madinah, sepulang dari ziarah makam ayahnya. Pas pulang dari Yasrib atau Madinah ke Mekah, di tengah perjalanan, tepatnya di kota Abwa namanya, ibunda Nabi, Ibu Aminah itu jatuh sakit. Jadi Nabi pergi bertiga, Bu. Dari Mekah ke Madinah itu ziarah makam ayahnya bertiga. Nabi Muhammad, terus ibunya,
ya Siti Aminah dan budaknya yaitu Ummu Aiman, nama aslinya Barkah. Pulang dari sana sang ibu sakit, ya dari Madinah, ibunya sakit, kemudian di Abwa itu sang ibu meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad di usia 6 tahun sudah menjadi anak yatim piatu. Bapaknya sudah meninggal, ibunya juga meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad pulang bersama budaknya itu berdua dari Abwa ke Mekah. Tiba di Mekah, Ummu Aiman atau Barkah tadi menyampaikan kepada sang kakek bahwa Ibu Aminah sudah wafat di tengah perjalanan. Akhirnya Nabi Muhammad di usia 6 tahun diasuh oleh kakeknya. 2 tahun kemudian sang kakek wafat. Jadi Nabi Muhammad itu diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. 2 tahun. Jadi dari usia 6 tahun berarti usia 8 tahun sang kakek meninggal dunia. Dan akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Sesuai wasiat amanat dari Abdul Muthalib, ya bapaknya Abu Thalib. Abdul Muthalib mengamanahkan kepada Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad kecil. Akhirnya Nabi Muhammad SAW di usia 8 tahun itu diasuh oleh kakeknya. Diasuh oleh kakeknya. Nah, disebutkan di sini bahwasanya Abu Thalib itu bukan orang kaya raya, bukan orang yang hidupnya serba berkecukupan. Beda sama Abu Lahab. Kalau Abu Lahab ya orangnya berkecukupan, tapi Abu Thalib hidupnya pas-pasan. Udah gitu anaknya banyak. Anaknya banyak. Jadi disebutkan di sini bahwa Nabi Muhammad itu kata Abu Thalib sejak kecil itu sudah memperlihatkan akhlak mulia. Jadi kalau waktunya makan disuguhi ke anak-anaknya, itu anak-anaknya rebutan makan sampai makanannya itu rametek non rametek teh berantakan keluar piring gitu. Begitu Nabi Muhammad nggak ikut-ikutan. Begitu anak-anaknya Abu Thalib sudah selesai makan, baru Nabi Muhammad makan sisa anak-anaknya Abu Thalib. Lama-kelamaan Abu Thalib kasihan juga gitu. Nabi Muhammad itu sudah dianggap sebagai anak sendiri. Kasihan tiap hari makan makanan sisa. Hasil ya rametek ya, berantakan yang ada di situ. Ya kasihan. Akhirnya Abu Thalib bilang ke istrinya, nanti kamu kalau masak sisihkan buat Muhammad. Jadi piringnya itu terpisah dengan anak-anaknya Abu Thalib. Kasihan dia, kata Abu Thalib, selalu makan sisanya. Nah akhirnya kesininya Nabi Muhammad dikasih wadah sendiri, ya piring sendiri untuk dia makan. Sedangkan anak-anaknya Abu Thalib ya seperti biasa, satu nampan makan bersama-sama. Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib dari usia 8 tahun sampai 25 tahun. Berapa tahun Bu kira-kira? 17 tahun. Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib selama 17 tahun. Karena di usia 25 tahun Nabi Muhammad sudah menikah. Berarti kan mau nggak mau harus pisah rumah. Masa nyatu sama pamannya gitu kan? Pisah rumah, jadi Nabi Muhammad tidak lagi diasuh oleh Abu Thalib. Ibu-ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa Abu Thalib itu hidupnya pas-pasan. Dia ini pekerjaannya menggembalakan kambing milik orang lain. Jadi orang-orang Mekah menitipkan kambingnya kepada Abu Thalib biar diurus sama Abu Thalib gitu.
Nah dari situ Bu, Nabi Muhammad belajar bagaimana caranya menggembalakan kambing. Jadi Nabi Muhammad membantu pamannya. Beda dengan anak-anaknya Abu Thalib. Bapaknya cari nafkah, ya udah, mereka main-main, mereka belajar gitu. Nabi Muhammad enggak, melihat pamannya bekerja mencari nafkah, dia juga pengen ikut mencari nafkah. Jadi dari kecil sudah muncul jiwa wirausahanya Bu. Anak zaman sekarang Bu usia 10 tahun, 11 tahun itu tahu apa Bu? TikTokan ya punya sambil joget-jogetan. Itu saya sering lihat tuh di mana-mana, HP-nya disimpan, TikTokan mereka ikut joget-joget tuh. Bahkan sekarang itu mohon maaf Bu ya, anak-anak TK pun sudah begitu Bu. Sudah jago main game dan TikTokan gitu. Nah itu ya Bu ya, jadi Nabi Muhammad membantu pamannya menggembalakan kambing dan disitulah beliau belajar cara menggembalakan kambing. Dan disampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Para nabi itu pernah menjadi penggembala kambing sebelum diangkat menjadi rasul. Rata-rata para nabi itu usahanya menggembalakan kambing. Nabi Musa ya Bu ya, itu menggembalakan kambing. Nabi-nabi yang lain itu sebelum diangkat menjadi rasul, mereka menggembalakan kambing. Faqala ashabuhu wa anta. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk engkau juga begitu? Nabi Muhammad mengatakan, na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Beliau menjawab, ya, saya juga dulu sebelum diangkat menjadi rasul pernah menggembalakan kambing milik penduduk orang-orang Mekah. Dan saya dibayar dengan beberapa uang dinar. Digaji menggembalakan kambing. Selain itu Bu, Nabi Muhammad juga belajar tentang tata cara berdagang. Jadi Nabi Muhammad itu di samping menggembalakan kambing, terkadang diajak oleh pamannya dagang ke berbagai daerah. Biasanya orang-orang Arab itu dagang ke negeri Syam, ke Palestina atau ke Suriah. Nah, disebutkan di sini bahwa Nabi Muhammad itu Bu bekerja menggembalakan kambing dari usia 8 sampai 21 tahun. Dari usia 8 sampai 21 tahun beliau profesinya menggembalakan kambing. Dari usia 8 sampai 21. Berarti berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun beliau menggembalakan kambing. Usia 21 tahun ke atas ya disebutkan di sini beliau mulai terjun bisnis, berdagang dan meninggalkan ya menggembalakan kambing. Jadi usia 21 tahun ke atas beliau mulai berbisnis dan meninggalkan menggembalakan kambing. Ibu-ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan bahwa Abu Thalib itu menyayangi Nabi Muhammad seperti kepada anak sendiri. Di usia 12 tahun sang paman berangkat ke negeri Syam. Nabi Muhammad usianya waktu itu 12 tahun. 12 tahun teh berarti usia kelas 7 Bu ya, SMP. Nah, kelas 1 SMP atau kelas 7. Nabi Muhammad diajak oleh sang paman berangkat ke negeri Syam bersama rombongan pedagang orang-orang Mekah. Jadi disebutnya kafilah ya. Kafilah itu rombongan. Rombongan pedagang Abu Thalib, ya ini rombongannya berangkat dari Mekah ke Syam, ke Palestina. Nabi Muhammad ya ingin ikut bersama pamannya. Biasanya kan Nabi Muhammad itu nggak banyak maunya, pemalu. Tapi pas usia 12 tahun ingin ikut sama pamannya ke Syam. Diajak sama pamannya pergi ke negeri Syam.
berangkat dari dari Mekah ke Syam. Disebutkan di sini ketika rombongan ini hampir tiba di tujuan, hampir tiba di pasar. Jadi belum nyampe ke pasar nih, Bu, belum. Mereka ini, rombongan ini istirahat di sebuah gereja. Rombongan ini istirahat di sebuah gereja. Di gereja tersebut ada pimpinan gereja. Kalau bahasa kita masjid, ketua DKM lah. Nah, kalau ini berarti ketua DKG, Dewan Kemakmuran Gereja gitu ya. DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, ini DKG-nya, pengurus masjidnya, gerejanya, maaf, pengurus gereja. Ada di situ ketua pengurus gereja. Dia adalah seorang pendeta yang bernama Buhairoh. Pendeta Buhairoh. Usia berapa, Bu, tadi? Usia 12 tahun. Buhairoh ini, Bu, seorang pendeta yang menguasai isi kitab Taurat dan Injil. Tentunya Taurat dan Injil yang masih murni. Nah, kalau sekarang Taurat Injilnya sudah banyak perubahan, Bu. Sudah direvisi. Taurat dan Injil di zaman dulu yang Allah turunkan. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Itu masih murni dulunya. Murni di sini maksudnya isinya adalah satu, tauhid. Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Sedangkan di kitab Taurat dan Injil yang sekarang beda. Di kitab Taurat, kitab suci agama Yahudi, di situ disebut Tuhan lebih dari satu. Betul, mereka mengakui Allah itu ada. Mereka mengakui Allah ada, tapi Allah punya anak. Siapa anaknya Allah? Nabi Uzair. Itu keyakinan agama Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair adalah anaknya Allah. Kenapa mereka meyakini itu, Bu? Karena Nabi Uzair, satu, hafal seluruh isi kitab Taurat. Waktu itu kan dibakar, nggak ada tuh kitab Taurat sepeninggal Nabi Musa. Kitab Taurat nggak ada, dibakar. Satu-satunya waktu itu yang hafal kitab Taurat, yang mengajarkan kepada Bani Israel itu hanya Nabi Uzair. Yang kedua, Nabi Uzair itu pernah diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun, kemudian dihidupkan kembali. Ada di surat Al-Baqarah, Bu, ayat 259. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair adalah anak Allah. Jadi kitab Taurat yang dulu dengan yang sekarang jauh berbeda. Sudah di direvisi maksudnya. Sudah diedit sama orang-orang Yahudi nih. Kalau dulu disebut Tuhan itu hanya Allah, Allah nggak punya anak, sama surat Al-Ikhlas, Allah tidak dilahirkan juga tidak melahirkan. Tapi sekarang disebutkan Allah punya anak, yaitu Nabi Uzair, kata mereka. Yang kedua, di kitab Taurat yang sekarang tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu paling terakhir sampai Nabi Musa. Nabi Isa sama Nabi Muhammad nggak ada, kata mereka. Nah, itu kitab Taurat. Terus kitab Injil yang dulu dengan yang sekarang berbeda. Kitab Injil yang dulu yang diturunkan kepada Nabi Musa, Tuhan itu cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tidak menikah. Tapi sekarang apa kata mereka? Tuhan punya istri, yaitu Bunda Maryam, maksudnya Siti Maryam. Terus punya anak, yaitu Nabi Isa. Kalau kata kita Nabi Isa, kata mereka Yesus. Jadi artinya apa, Bu? Sudah banyak revisi, sudah banyak perubahan. Ini yang saya maksud, Buhairoh ini pendeta yang menguasai isi kitab Taurat dan Injil zaman dulu yang masih murni. Nah, dia memegang teguh dan mempertahankan tauhidnya kepada Allah. Dia meyakini Tuhan itu hanya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Isa bukan anak Tuhan. Itu yang diyakini pendeta Buhairoh.
Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Itu yang diyakini oleh pendeta Buhairah. Dan dia juga tahu betul di kitab Taurat sama Injil yang dulu ada informasi, ada wahyu bahwa nabi yang terakhir itu berasal dari bangsa Arab. Itu di kitab Taurat dan Injil zaman dulu begitu. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dari Arab, dari kota Mekah. Jadi dia tahu betul itu, informasi itu tahu. Jadi si pendeta ini menyembah Allah, kemudian meyakini Nabi Isa, Nabi Uzair adalah hamba Allah, bukan anak Allah, dan dia juga meyakini ada nabi terakhir dari bangsa Arab. Nah, disebutkan di sini Buhairah ini, Bu, dari rumahnya, jadi rumahnya itu sebelah gereja. Dari rumahnya itu selalu ngintip. Ada nggak nih pedagang yang dari Mekah? Ngintip tuh. Nah, setiap hari ngintip dari jendela rumahnya. Dia ingin mendapatkan informasi tentang nabi terakhir. Ini yang datang orang Arab bukan nih? Oh, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Nah, waktu itu kafilah Abu Thalib, rombongan Abu Thalib kan lewat tuh jalan, kemudian transit di gereja, beristirahat di gereja. Kata pendeta, wah, ini rombongan yang satu ini beda sendiri nih. Dilihat, Bu, dari jendela, mereka ini sepanjang perjalanan dinaungi oleh awan. Jadi mereka nggak kepanasan. Kenapa coba, Bu, mereka dinaungi oleh awan? Karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Wah, ini rombongan beda ya. Satu dari arah Mekah, yang kedua itu dinaungi awan, kelihatan dari jendela. Wah, ini nih harus dicegat. Ternyata belum dicegat, kebetulan mereka istirahat di gereja. Kesempatan, akhirnya Buhairah ini menyuruh asistennya untuk mengundang mereka makan. Dan ini, Bu, yang luar biasa ya, disebutkan di kitab sejarah. Ketika rombongan ini transit di gereja, jadi di samping gereja itu ada pohon-pohon kurma. Pas mereka transit istirahat di situ, itu pohon-pohon kurma pada nunduk. Karena ada siapa? Ada Nabi Muhammad SAW. Ini masih kecil, Bu, sudah ada mukjizat. Kemarin juga sudah pernah kita bahas, sebelum lahir Nabi Muhammad itu sudah ada mukjizatnya. Di antaranya Abraha gagal menghancurkan Ka'bah. Terus waktu Nabi Muhammad lahir, itu istana Raja Kisra, Raja Persia berguncang, hancur. Api yang kedua, api yang disembah oleh agama Majusi di Persia. Persia itu Iran sama Irak ya kalau sekarang. Api yang disembah oleh agama Majusi, pemeluk agama Majusi, padam semuanya. Itu waktu Nabi Muhammad lahir. Dan nggak sampai di situ. Waktu Nabi Muhammad lahir, Ibu Aminah pas ngelahirin Nabi Muhammad sama sekali tidak merasakan sakit dan tidak dibantu oleh bidan. Dan zaman dulu kan belum ada sesar gitu ya, belum. Tapi Ibu Aminah ngelahirin normal-normal saja, lancar. Dan ketika Nabi Muhammad lahir, kata Ibu Aminah, waktu itu kepalanya lentur. Lurus bisa, ya, tegak lurus bisa, nunduk bisa, nenggak juga bisa, dan tidak ticengklak, apa bahasa Indonesia ticengklak tuh? Ya, tidak ticengklak lah kepalanya. Kan kalau bayi sekarang lahir harus dipegang kepalanya, nggak dipegang ticengklak, dipegel si lehernya. Nabi Muhammad itu dari lahir sudah lentur dan dalam keadaan sudah dikhitan. Jadi ini luar biasa, Bu, ya. Nabi Muhammad sebelum lahir ada mukjizat, begitu lahir ada mukjizatnya. Kemudian di usia 12 tahun pun sudah muncul mukjizat. Buhairah sudah tahu bahwa nabi terakhir itu dari Mekah. Dan setiap nabi ini pergi itu selalu dinaungi awan. Kemudian disebutkan juga di sini waktu transit di gereja,
pohon-pohon kurma pada nunduk ke kafilah tersebut. Wallahu alam Bu ya, kalau Nabi Muhammad nggak ada, mungkin bisa jadi nggak ada awan yang menaungi, yang ngikutin tuh dari Mekah. Dan pohon-pohon kurma belum tentu pada nunduk kepada rombongan tersebut. Akhirnya si asisten Buhairah tadi kan disuruh sama Buhairah, coba temui mereka, tanyain mereka dari mana. Kalau dari Mekah, suruh mereka masuk, kita ajak mereka makan. Akhirnya Bu, asisten ini keluar gereja, terus bertanya kepada kafilah dagang, kalau bahasa kita sekarang bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak mohon maaf, ini bapak-bapak ini dari mana? Mereka menjawab, kami berasal dari Jazirah Arab, kami dari Mekah. Akhirnya terus mereka mengatakan, kami mau pergi ke Syam, mohon maaf ya, kami pengen numpang istirahat dulu di sini karena kami lelah. Ya zaman dulu Bu ya, belum ada kendaraan super cepat, pakai unta, pakai kuda, jadi pasti lelah, perjalanan jarak jauh. Akhirnya kata si asisten pendeta ini, sesuai amanat dari Buhairah, kalau dari Mekah nih, suruh masuk, ajak mereka makan. Akhirnya kata asisten, silakan semuanya masuk, terus kita makan di dalam. Akhirnya diajak masuk nih Bu, rombongan ini diajak masuk tapi bukan ke gerejanya, ke tempat makan. Jadi biasa Buhairah itu selalu menjamu orang-orang yang lewat ke gereja. Dijamu, suruh makan di restoran itu ya, di sebelah gereja. Jadi bukan masuk ke gerejanya, tapi di restorannya disuruh makan. Akhirnya kafilah Abu Thalib ini pada masuk ke rumah makan, ke tempat makan itu. Semuanya masuk kecuali satu orang, disuruh jagain. Siapa Bu yang disuruh jagain? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak disuruh masuk. Jadi kebiasaan orang-orang Arab dulu itu, anak kecil itu udahlah nggak usah ikutan, udah kamu tunggu di luar aja, nanti dibawain makanan lah sisanya. Memang begitu Bu kebiasaan mereka. Ya akhirnya ya udah, Nabi Muhammad tunggu di luar, rombongan Abu Thalib semuanya pada masuk dan makan di tempat makan yang disediakan oleh Buhairah. Nabi Muhammad disuruh menunggu di luar. Pas semuanya sudah masuk, terus makan, ya pas lagi makan, Buhairah memperhatikan Ibu satu persatu. Mana ya calon Nabi? Diperhatikan satu persatu, kok nggak ada gitu? Nggak ada satupun di antara mereka ini calon Nabi. Ya Buhairah kan sudah tahu, ya sudah tahu ciri-ciri seorang Nabi. Dia sudah tahu wajahnya, ya terus warna kulitnya, fisiknya, jalur nasabnya, dia sudah tahu semua. Begitu dilihat satu persatu, ini nggak ada yang masuk tanda-tanda kenabian nih. Akhirnya Buhairah bertanya kepada rombongan itu sambil makan, ditanya sama Buhairah, ini rombongan kalian cuma segini, nggak ada lagi? Ada lagi nggak ini yang di luar gitu, atau yang di kamar mandi di mana? Kata mereka, ya masih ada satu anak kecil, kami suruh dia menunggu di luar. Buhairah mengatakan, Pak boleh nggak saya bertemu dengan anak tersebut? Saya pengen ngobrol sama anak tersebut. Ya kata kafilah dagang, silakan jika Anda ingin bertemu dengan anak tersebut, bisi penasaran, silakan. Dan disebutkan di sini, yaltaqi birrahib Buhairon illa marrah wahidah wa huwa tiflun indama safara bihi ammuhu Abu Thalib ila Syam. Di saat mereka sedang asyik makan, Buhairah keluar menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi Muhammad lagi istirahat di bawah pohon. Karunya Bu kepanasan. Ya yang lain masuk, dia suruh nunggu di luar. Kasihan. Jadi Nabi Muhammad karena kepanasan, dia duduk di bawah pohon kurma tadi, dan pohon kurma ini melindungi beliau. Jadi nunduk gitu. Dari kecil sudah ada tanda-tanda mukjizatnya, menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Buhairah berkata, "Nah, kemari. Ayo masuk. Jangan di luar.
barang-barang milik rombonganmu nanti akan dijaga oleh asisten kami. Udah kamu masuk aja. Ini barang-barang dagangan yang ada di sini, untanya, barang dagangannya akan dijaga oleh asisten kami. Kamu masuk aja. Akhirnya Nabi Muhammad masuk ke rumah pendeta, bukan ke gereja. Nabi Muhammad masuk ke rumah pendeta Buhairah. Kemudian pendeta berkata kepada Nabi Muhammad kecil, dites sama Buhairah. Nah, saya akan bertanya kepadamu atas nama Lata dan Uzza. Saya mau bertanya kepadamu atas nama Lata dan Uzza. Nabi Muhammad, Bu, disebut Lata dan Uzza, ngambek. Pak, sebentar. Bapak jangan bawa-bawa Lata dan Uzza. Saya benci Lata dan Uzza. Ibu tahu, Bu, siapa Lata dan Uzza? Lata dan Uzza adalah berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy Mekah. Tuhan mereka itu ada Lata, ada Uzza, dan ada berhala-berhala yang lain. Cuma yang paling gede, yang paling diistimewakan adalah Lata dan Uzza. Dan mereka, Bu, kalau sudah bersumpah menyebut Lata dan Uzza, itu mungkin nggak bohong. Kenapa? Karena mereka takut kualat. Kalau bersumpah demi Lata, demi Uzza, itu pasti jujur. Kalau bohong nggak mungkin. Karena mereka merasa kalau bohong, bawa-bawa nama Lata dan Uzza, pasti kena kutukan. Nah, si Buhairah ini berkata begitu kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad nggak terima. Apa itu Lata Uzza? Saya nggak suka. Lata Uzza itu berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah. Saya tidak menyembah Lata dan Uzza. Jadi, Bu, Nabi Muhammad emang dari kecil tidak pernah menyembah patung. Tidak ada para nabi sebelumnya mantan narapidana, mantan pelaku dosa besar, nggak ada. Nggak ada nabi-nabi dulunya, misalnya naudzubillah ya, punten, tukang mabok, tukang zina, terus akhirnya dapat hidayah, tobat jadi rasul. Nggak ada. Kalau para sahabat, ya memang sebelum masuk Islam ada yang suka minum minuman keras, ada yang berjudi, ada yang suka berzina. Bahkan yang lebih parah itu, mereka nggak suka kalau punya anak perempuan. Aib bagi mereka. Punya anak perempuan yang begitu lahir, wah perempuan, udah dibunuh gitu, dikubur hidup-hidup. Itu kebiasaan buruk mereka. Jadi nggak senang punya anak perempuan. Itu kebiasaan buruk orang-orang Arab jahiliyah. Itu teh, Bu, ketahuannya kan pas lahir. Saya nggak kebayang kalau zaman dulu sudah ada USG, jika istrinya disuruh gugurkan kandunganmu, pasti begitu tuh. Tapi para ulama ahli sejarah mengatakan tidak semua orang-orang Arab begitu. Kalau semua orang Arab begitu, tidak mungkin, Bu, Nabi Muhammad ada, tidak mungkin Abu Bakar ada, tidak mungkin Umar bin Khattab ada. Ya kan? Kan mereka ini lahir dari rahim ibu-ibu mereka. Ibu-ibu itu kan perempuan, jadi tidak semua orang-orang Arab melakukan itu. Nah, disebutkan di sini bahwa Nabi Muhammad tidak senang ketika pendeta Buhairah mengatakan Lata dan Uzza. Tolong, jangan sebut nama dua berhala itu. Saya nggak suka. Jangan lagi sebut nama itu kepada saya. Maka pendeta ini mengatakan, baik, saya tidak akan menyebut lagi nama Lata dan Uzza. Dan pendeta ini mengatakan bahwa dia tahu ciri-ciri Nabi terakhir itu alis matanya tebal, bulu matanya panjang, ya, bulu matanya panjang, lentik, terus alis matanya tebal, warna kulitnya putih, dan ada kemerah-merahan di pipinya. Bola matanya hitam pekat, matanya putih bersih, hidungnya mancung, dan lain sebagainya. Itulah fisik calon Nabi terakhir. Diperong, Bu, sama pendeta Buhairah, ternyata ya ini nih, ini calon Nabi terakhir. Tapi di situ, Bu, pendeta Buhairah masih penasaran gimana?
Nggak cukup alis mata tebal, bulu mata lentik, itu mah orang Arab juga banyak. Tunggu nak, saya pengen lihat punggung kamu. Karena calon nabi terakhir itu bu, di belakangnya itu ada benjolan, ada gumpalan daging. Nah cuma kade bu, jangan ibu-ibu merasa suaminya saya gumpalan daging, oh iya nabi ya. Enggak, ini khusus Nabi Muhammad. Khusus Nabi Muhammad. Ya, zaman sekarang ada ini ya bukan berarti nabi. Bisa jadi apa gitu kan, non teh walikat atau apa. Jadi jangan ujuk-ujuk, oh iya ada gumpalan hitam ya ada benjol nabi. Aduh. Akhirnya, bolehkah saya melihat punggungmu? Kata Nabi Muhammad, ya silahkan. Tsumma nadhara Buhairah ila dhahrihi. Pendeta Buhairah pun melihat punggung Nabi. Fara'a khataman nubuwah baina katifaihi. Si pendeta Buhairah ini melihat di sebelah kanan sini ada sebuah daging yang menggumpal, ada benjolan daging yang menggumpal berwarna merah kehitam-hitaman, dan di situ ada bulunya. Wah, pendeta Buhairah makin yakin nih. Wah, sepertinya ini nih nabi terakhir. Tapi nanti dulu. Saya ingin bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang sedang makan tadi, ya yang kafilah Abu Thalib. Dibawa nih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibawa oleh Buhairah ke tempat orang-orang kafilah Abu Thalib sedang makan tadi. Ditanya sama pendeta Buhairah, ma hadzal ghulami minka. Pendeta Buhairah mengatakan, siapa wali anak ini? Siapa orang tuanya anak ini? Anak ini siapa orang tuanya? Abu Thalib mengatakan, saya walinya. Saya orang tuanya. Qala huwa ibni. Dia adalah anak saya. Kata Abu Thalib. Qala Buhairah, ma huwa bi ibnika wa ma yanbaghi li hadzal ghulami an yakuna abuhu hayyan. Kata Buhairah, nggak mungkin. Anda tidak mungkin bapaknya. Anak ini tidak mungkin putramu karena bapaknya sudah meninggal ketika dia berada dalam kandungan ibunya. Dan ibunya sudah meninggal saat dia berusia 6 tahun. Jadi bapak jangan mengada-ngada, kata Buhairah. Bapak jangan mengada-ngada, kata Buhairah. Anda ini jangan-jangan pamannya ya? Abu Thalib kaget. Akhirnya dia mengatakan, ya, fa innahu ibnu akhi. Betul, saya adalah pamannya dan ini adalah keponakan saya. Ditanya sama Abu Thalib, Pak Pendeta, Anda tahu dari mana? Ini anak yatim dari sebelum lahir dan yatim piatu di usia 6 tahun. Anda tahu dari mana? Pendeta Buhairah mengatakan, saya tahu betul ciri-ciri seorang nabi terakhir. Alis matanya tebal, bulu matanya lentik, matanya putih bersih, pola matanya hitam, putih, ganteng. Pokoknya mah Nabi Muhammad itu sempurna, Bu. Tidak ada seseorang yang lebih ganteng dari Nabi Muhammad SAW. Termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad, gantengan mana, Bu? Maaf ya, gantengan Nabi Muhammad. Nabi Yusuf ya kedua lah. Pertama yang paling ganteng Nabi Muhammad. Yang kedua yang paling ganteng Nabi Yusuf. Cuma selama ini yang kita tahu, Nabi Yusuf kan paling ganteng gitu kan. Yang selama ini yang kita tahu itu. Nabi Muhammad kelihatannya biasa-biasa aja. Padahal Nabi Muhammad lebih ganteng. Cuma bedanya Nabi Muhammad itu sangat berwibawa. Nabi Muhammad itu berwibawa, Bu. Jadi kalau ada orang memandang Nabi Muhammad itu nggak seperti yang lagi mesek buah teh, Bu, melihat Nabi Yusuf. Jadi orang melihat Nabi Muhammad itu segen, tidak diperong, mata terbelalak. Jadi segen. Jadi bisa disebutkan wibawa beliau mengalahkan ketampanannya. Dan memang selama hidupnya kan Nabi Muhammad tidak ada kasus dengan perempuan gitu kan. Beda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu orang lagi mesek buah, diperong terus, Bu. Sampai ternyata
Naon dipesek teh, Bu? Dikupas. Yang dikupas itu bukan buahnya, tapi tangannya. Saking jari-jarinya. Saking terpukau melihat ketampanan Nabi Yusuf. Dan memang ya Nabi Yusuf kan pernah dilecehkan oleh majikannya waktu itu. Jadi bukan Nabi Yusuf yang pengen, majikannya yang pengen. Nah, jadi disebutkan Nabi Muhammad itu luar biasa sempurna fisiknya itu. Udah mah ganteng, badannya juga bidang, dan kalau bahasa sekarang itu six pack, Bu. Six pack. Badannya itu bagus lah, six pack. Nah, jadi Nabi Muhammad itu seperti itu. Dan kata Buhairah, itu di belakangnya ada benjolan, dan itu gumpalan daging warnanya hitam kemerah-merahan, dan di situ ada bulunya. Dan saya sudah membaca juga di kitab Taurat dan Injil, seorang nabi terakhir itu sebelum lahir bapaknya sudah meninggal, dan di usia 6 tahun ibunya sudah meninggal. Diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Setelah kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya. Saya sudah tahu itu, dan itu, Bu, ternyata ada di kitab Taurat dan Injil di zaman dulu. Sudah ada itu. Dan pendeta Buhairah juga sudah tahu bahwa seorang nabi terakhir kalau pergi jarak jauh itu selalu dinaungi awan. Makanya Buhairah tahu bahwa ini adalah calon nabi terakhir. Disampaikan kepada pamannya. Dan di akhir pembicaraan, pendeta Buhairah berkata kepada Abu Thalib, Pak Abu Thalib, mohon segera bawa pulang anak ini ke Mekah. Ya, ini keponakanmu ini buru-buru bawa pulang ke Mekah. Ini anak, Pak, ini calon nabi terakhir. Memang sekarang orang-orang banyak mencintainya, tapi nanti pasti ada juga yang membencinya. Sekarang ya karena belum diangkat jadi rasul, tapi nanti setelah diangkat jadi rasul ada yang membenci dia. Siapa yang membenci dia? Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir benci kepada dia. Maka saya minta segera bawa pulang anak ini ke Mekah. Jaga dia baik-baik, dan jangan kamu bawa ke Syam. Bawa aja dia pulang ke Mekah. Saya khawatir nanti di Syam ketemu orang-orang jahat, ini anak nanti dihabisi. Udah, ini anak bawa pulang aja ke Mekah. Ya akhirnya, Bu, Abu Thalib ketakutan, khawatir ini keponakannya ini terjadi apa-apa. Dia akhirnya pamit nih ke rombongan, maaf saya pamit pulang duluan ke Mekah, membawa pulang Muhammad. Kalian pergi aja duluan, nanti saya nyusul. Akhirnya Abu Thalib pulang ke Mekah membawa Nabi Muhammad, kemudian dia balik lagi ke Syam. Balik lagi ke Syam untuk berdagang. Ibu-ibu sekalian, disebutkan di sini bahwasanya ya ada beberapa dukun peramal. Waktu di Mekah itu ya, ada beberapa peramal, dan orang-orang Arab jahiliyah percaya kepada dukun tersebut. Abu Thalib ini sebelum balik ke Syam pengen ngetes ke peramal-peramal, pengen ngetes kemampuan para peramal. Disebutkan di sini, coba kamu ganggu Muhammad, bisa nggak? Maksudnya ini anak siapa nih? Ini anak siapa? Dicek oleh para peramal, oh ini anak suatu saat nanti menjadi orang besar, menjadi orang terbaik, menjadi orang yang punya pengaruh di dunia, manusia terbaik di dunia ini. Oh, kata Abu Thalib, bener nih, prediksi peramal bener. Ya udah, beres ngobrol sama peramal, Abu Thalib pergi lagi ke Syam. Nah, Bu, pertanyaannya, kenapa para dukun itu prediksinya bisa benar? Kenapa prediksinya benar? Bukan berarti kita boleh percaya sama dukun, na'udzubillah. Dukun zaman dulu dengan dukun zaman sekarang beda. Dukun zaman dulu prediksinya benar semua, dan dukun zaman sekarang prediksinya hoax kabeh, nggak ada yang benar. Dukun zaman dulu, dukun itu kan yang dulu dengan yang sekarang itu koalisi sama setan, Bu. Jadi berteman sama iblis. Dukun dapat informasi dari iblis.
Iblis dapat informasi dari mana? Dari langit, Bu. Iblis itu pergi ke langit, cari tahu informasi. Disampaikanlah kepada para dukun. Dukun berkata ini, berkata itu. Akhirnya benar prediksinya. Begitu Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, jadi dulu setan bisa bolak-balik ke langit, nyuri informasi. Begitu Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, setan tidak lagi bisa mencuri informasi dari langit. Sama Allah ditutup. Setan nggak bisa nyuri-nyuri informasi lagi. Jadi dukun zaman sekarang banyak wadulna, Bu. Ya, semua prediksinya salah semua. Naudzubillah, jangan sampai kita percaya kepada dukun. Terus gimana tuh peramal-peramal cuaca, BMKG dan sebagainya? Itu mah, Bu, prediksinya pakai akal sehat, pakai logika, bukan pakai setan. Ya, pakai logika itu ada ilmunya, Bu. Dan itu namanya perakiraan cuaca. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kan BMKG nggak pernah mengatakan ini pasti benar. Kalian harus percaya. Kalau kalian nggak percaya, kabur aja ke Yaman misalnya. Gitu. Enggak kan? BMKG nggak mengatakan begitu. Perkiraan hari ini cuacanya hujan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, gitu kan? Nah itu kan prediksi manusia berdasarkan ilmu pengetahuan. Boleh percaya, boleh tidak. Dan itu nggak ada hubungannya dengan kemusyrikan karena pakai ilmu pengetahuan, bukan kerjasama sama setan, gitu Bu. Ya, jadi jangan disamakan BMKG dengan dukun, beda jauh. Nah baik, disebutkan tadi Abu Thalib pergi ke Yaman, ke Syam. Nabi Muhammad pun tinggal di Mekah. Ini ketika beliau berusia 12 tahun. Di usia 12 tahun sampai 21 tahun tadi beliau terus bekerja menggembalakan kambing dan sesekali berdagang juga. Di usia 21 tahun beliau mulai terjun bisnis. Beliau meninggalkan menggembalakan kambing-kambing, mulai bisnis. Bisnis yang beliau lakukan adalah beliau membeli produk Mekah di sebuah pasar namanya Pasar Ukaz. Sekarang udah nggak ada, Bu, Pasar Ukaz. Udah dibongkar oleh pemerintah Saudi, udah nggak ada. Nabi Muhammad membeli produk di Pasar Ukaz, ya, pasar Mekah. Terus produk tersebut itu dijual di sekitar Masjidil Haram lah. Ini usia 21 tahun ya. Jadi 12 tahun sudah lewat. Usia 21 tahun beliau mulai bisnis. Beli banyak produk-produk, kan udah punya uang banyak nih. Kan ngumpulin, punya modal banyak. Beli produk, didagangkan. Dan luar biasa, Bu, dalam sekejap dagangannya laku. Akhirnya, Bu, disebutkan di sini Nabi Muhammad bukan hanya dagang di Mekah. Beliau juga pada akhirnya dagang di negeri Syam. Menjual produk-produk Mekah. Disebutnya ekspor impor. Produk-produk yang ada di Mekah itu diekspor ke Syam. Nabi Muhammad pergi ke Syam sendirian, Bu, waktu itu ya. Ya kadang ditemenin oleh rombongan dagang yang lain, sama rombongan. Beliau bawa produk Mekah, dibawa ke Syam. Di Syam beliau dagang dan luar biasa. Nggak lama beliau dagang di Syam, dagangannya laku terjual habis. Biasanya, Bu, orang-orang Arab kan dari Mekah pergi ke Syam, dapat untung gitu kan, dapat untung dari perdagangan. Terus pulang ke Mekah, udah ngitung-ngitung duit, nggak dagang lagi. Nabi Muhammad lain lagi. Dari Mekah ke Syam dagang produk Mekah. Setelah produknya habis, beliau membeli produk Syam untuk didagangkan di Mekah. Ini hebatnya bisnis Nabi. Produk Mekah dijual di Syam, produk Syam dijual di Mekah. Makanya ya disebutkan
dalam tempo yang tidak begitu lama Nabi Muhammad berhasil menjadi pengusaha sukses. Dia punya harta yang sangat banyak dan disebutkan beliau menjadi salah satu orang terkaya di Arab. Bukan orang terkaya, salah satu orang terkaya di Arab. Di usia ya belum 25 tahun ya. Belum 25 tahun. Nah, makanya Bu, salah besar kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu orang kismin. Miskin Bu maksudnya. Salah besar. Nabi Muhammad itu dari menggembalakan kambing saja udah dapat untung tuh. Nabung. Terus dagang, dapat untung besar di Mekah. Dagang ke Syam, untung besar lagi. Produk Syam dijual lagi di Mekah, dapat untung besar. Beli produk Mekah, pergi lagi ke Syam, dapat untung besar. Beli produk Syam, dagang lagi di Mekah. Ini yang tidak dilakukan oleh mayoritas orang-orang Arab Quraisy. Jadi bukan Nabi Muhammad itu orang miskin, salah besar. Terus pas nikah sama janda kaya, akhirnya kecipratan kaya, salah besar. Nabi Muhammad sebelum nikah itu sudah kaya. Dari hari ke hari penghasilan beliau semakin banyak. Setelah mapan, ya, jadi kan banyak nih hartanya. Investor pun akhirnya Bu ngelihat ini orang hebat banget dagangnya nih. Akhirnya banyak orang-orang yang nitip dagangan. Muhammad, ini saya nitip dagangan ini. Saya nitip dagangan ini. Dan ada satu orang wanita waktu itu yang ingin ikut nanam saham di, ya kalau bahasa sekarang itu perusahaan lah. Ada yang pengen ikut nanam saham di perusahaan Nabi Muhammad SAW. Karena ngelihat Nabi Muhammad sukses dagangnya, amanah, bagus, tanggung jawab. Akhirnya wanita ini ingin nanam saham di perusahaan Nabi Muhammad SAW. Ingin nanam saham, dan bukan cuma nanam saham, dia juga ngirim asisten untuk Nabi Muhammad kalau ingin pergi ke Syam. Pertanyaannya, siapakah wanita tersebut? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke Bu ya, supaya penasaran dihancur. Kita bahas lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Jadi biar penasaran nanti kan datang lagi gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat walafiat, bisa datang lagi ke pengajian, bisa mengikuti lagi ya pengajian-pengajian Islam, mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan dari kisah ini kita tahu nih, ternyata Nabi Muhammad itu dari kecil udah pandai bisnis, udah pandai mencari nafkah, cari uang. Dari usia 8 tahun menggembalakan kambing sampai 21 tahun. Usia 21 sampai seterusnya beliau mulai dagang. Kaya raya, hebat kan? Jadi ya ternyata Nabi Muhammad itu cerdas, bukan hanya di bidang agama, tapi di bidang ekonomi juga beliau luar biasa. Nah, siapa nanti yang nanam saham? Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kayaknya udah pada tahu ya siapa orangnya. Ya nanti kita bahas kisah lengkapnya di pertemuan yang akan datang. Walafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.